semuanya, kenalin namaku Salsabila Azizah. Kenalin juga nama aku Altarisa. Nah, kalau nama aku Caturdini Prihastuti. Yuk ikutin vlog kita kali ini. Kami bertiga merupakan mahasiswi Universitas Brawijaya yang sedang melakukan program pertukaran mahasiswa Merdeka Mandiri dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Universitas Indonesia. Selanjutnya kami akan membahas terkait dengan safari strategi, yang mana lebih berfokus kepada strategi konfigurasi dari Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel pada tahun 2008. Sebelum masuk lebih dalam, perlu kita ketahui apa itu mazhab konfigurasi, atau yang kita kenal dengan strategi konfigurasi, yang mana strategi ini berusaha mencari penyatuan dengan mengelompokkan berbagai elemen dari strategi yang terdiri dari proses pembuatan strategi, isi dari strategi, struktur dan juga isi organisasi ke dalam tahapan khusus, yang artinya menjelaskan bahwa proses sebagai sebuah transformasi. Dan strategi konfigurasi di Kota Malang sendiri kami mengambil contoh dari Kantor Pos Indonesia Cabang Malang, yang dapat kita lihat mereka memiliki program khusus untuk mengkomersialisasikan area-area ideal yang ada di sekitarnya. Seperti yang kita lihat sekarang, terdapat Hotel Bobo Box yang memang dikhususkan untuk menarik customer supaya menjadi area komersial, dan di mana ada area komersial lain yang disewakan sebagai program optimalisasi aset yang berada di daerah KCU Malang ini. Pos Indonesia yakin untuk Bobo Box ini karena Bobo Box memiliki kelebihan, yaitu mengikuti perubahan. Experience yang akan didapatkan juga berbeda dengan hotel-hotel konvensional lainnya, di mana Bobo Box ini sudah menggunakan digitalisasi yang memang cukup baik dan hal tersebut juga familiar untuk kalangan milenial. Pos Indonesia memprediksi dengan menghadirkan Bobo Box ini akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga dengan kehadiran Bobo Box ini, gedung Pos Indonesia yang ada di Malang akan menjadi titik kumpul masyarakat Malang khususnya. Tentunya Pos Indonesia juga sudah memaksimalkan di area-area ideal gedung. Melihat dari okupansinya, setiap hari weekend sudah cukup tinggi, jadi kemungkinan Pos Indonesia tidak akan melakukan pengembangan terlebih dahulu. Tetapi dapat dilihat terlebih dahulu beberapa tahun ke depan. Kelebihan dari Hotel Bobo Box Malang ini adalah experience yang didapat seperti menerapkan sistem yang gadgetable sehingga benar-benar based digital. Untuk kuncinya saja menggunakan handphone sendiri, sehingga mulai dari booking hingga pembayaran semuanya melalui aplikasi. Jadi hal itu juga yang menjadikan Bobo Box cukup berbeda dengan hotel konvensional lainnya. Dan kamar yang disajikan sebenarnya juga smart room, semuanya bisa dikendalikan dari handphone mulai dari lighting, musik, dan multimedia. Pos Indonesia juga bekerja sama dengan restoran Simpang Raya yang ada di area komersil. Untuk rencana selanjutnya, Pos Indonesia akan melakukan pengembangan, tetapi lokasinya ada di kantor Pos Bimbing, lebih tepatnya di Jalan Borobudur. Di sana kantor pos akan dibangun untuk menjadi sebuah creative hub mini yang sebenarnya konsepnya sama seperti pos blok dengan adanya beberapa tenan dengan aktivasi dan program yang sama, yang membedakan hanya adalah luasnya yang lebih kecil lagi. Bobo Box sendiri melakukan soft opening di tanggal 21 Desember 2021 dan secara resmi melakukan grand opening di tanggal 11 Januari 2022. Nah, untuk totalnya terdapat 64 kamar, di mana 12 kamar merupakan kamar single dan selebihnya merupakan kamar double. Untuk tarifnya sendiri cukup fluktuatif, berubah-ubah tergantung dengan okupasi di hari itu juga yang mana yang mau dipesan. Nah, untuk hari biasa, tarifnya bisa mencapai 120-an untuk kamar single dan 140-an untuk kamar double. Bahkan kalau rame bisa mencapai 200-an lebih untuk kamar double. Dan untuk pemesanannya kita tidak menggunakan resepsionis secara langsung seperti hotel konvensional pada umumnya. Biasanya kita harus lewat aplikasi dari Bobo Box sendiri kalau tidak menggunakan OTA. Nah, untuk saat ini kebanyakan sih masih warga sekitar dan mungkin dari mahasiswa penasaran yang ingin mencoba mencicipi konsep baru dari kita. Dan terutama juga beberapa pengunjung dari luar kota yang mau liburan ke Bromo biasanya transit di sini. Alasan para pelanggan memilih Bobo Box diantaranya karena yang pertama pastinya dekat dengan pusat wisata.
dekat dengan alun-alun, dan dekat dengan kampus populer yang ada di Malang. Bobobox memiliki kesan lain dari yang lain karena servisnya yang memuaskan dan berbeda dari kapsul yang lain. Contohnya seperti digitalisasi yang menggunakan handphone dan juga keamanan yang tinggi dengan teknologinya. Harganya juga cukup terjangkau dan kompetitif dengan menawarkan banyak diskon dan standar pelayanan yang tinggi. Saat ini Ayopos telah mengalami banyak perubahan dan berharap dapat kembali menjadi titik kumpul lagi di Indonesia. Nah, Pos Indonesia ingin menjadi titik kumpul dan sekarang sedang berusaha dengan menghadirkan beberapa area komersial seperti kafe, hotel, dan juga rumah makan. Jadi, untuk warga konsumen khususnya di area kisaran Malang, mungkin bisa langsung nih gas banget kita coba berkegiatan di Pos Indonesia.